Halo, selamat pagi. Seperti yang sudah saya sampaikan pada contoh soal tentang deformasi gelombang, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana kita mencari nilai panjang gelombang itu pakai bantuan Microsoft Excel, ya. Microsoft Excel di situ ada fitur namanya Goalseek gitu ya. Dan itu sangat berguna banget untuk kasus-kasus model beginian gitu. Daripada kita coba-coba nggak jelas gitu ya, pakai cara coba-coba, hitung lagi, habis itu dihitung lagi, terus diulang lagi angkanya berapa. Lain kalau misalkan kita udah bisa metode numerik, nah itu lebih gampang lagi sebenarnya ya, tinggal dibuat aja hitungannya, terus tinggal di drag-drag aja nanti kalau misalkan menggunakan metode numerik. Ini kita asumsikan bahwa kita sama-sama nggak tahu metode numeriknya gimana cara makainya gitu. Oke, kita menggunakan Goalseek fungsinya. Nah, pertama tentunya buka dulu Excel-nya, nggak lain nggak bukan gitu ya. Nah, di sini ada kasusnya tadi sama dengan di contoh soal di video contoh soal tentang informasi gelombang. Yang belum nonton silakan ditonton dulu aja. Nah, di situ saya ada, oke, kita pertama buat dulu datanya ya. Data ada gravitasi. Kita datanya dari awal dulu aja. L hasil ya, atau L estimasi, L estimasi ya. Kemudian sini saya tebelin aja kali ya, saya bold aja lah. Saya bold, kemudian saya kasih center. Kemudian ini gravitasi ya, gravitasi. Kemudian itu ada periode ya. Kemudian itu ada pi-nya, pi. Nah, kemudian ada apa lagi di situ? D ya, kedalaman ya. D-nya berapa? Kemudian ada L hasil. L hasil ya. Nah, setelah itu kita berharap antara L estimasi dengan L hasil itu nggak ada perbedaan ya. Dengan demikian kita berharap bahwa delta L-nya itu adalah mendekati 0. Sehingga ini kita bisa bikin parameter baru di sini, delta L. Delta L. Oke, seperti itu. Oke, delta L. Kemudian L estimasinya ya saya buat misalkan parameter yang udah ada dulu kita isi ya. Ini 9,81 tentunya gravitasi, T-nya itu adalah di situ 5,3 detik ya. Pi-nya Pi-nya itu adalah 22/7 gitu ya. Nah, D-nya itu adalah kedalaman ya. Kedalamannya itu adalah 10 meter ya. Nah, L estimasinya ini kita isi. Nah, ini saya tandain. L estimasinya saya pura-puranya nggak tahu lah. Ini hasilnya udah ada yang 40,19 ya. Coba kita lihat ya. L estimasinya saya pura-puranya nggak tahu ya, 2 meter dulu lah gitu ya, 2 meter. Kemudian L hasilnya gimana? Ya tinggal dipakai rumus ini aja ya, pakai rumus ini. Caranya gimana? Ya pertama kita bikin di sini GT kuadratnya dulu sama dengan ya 9,81. GT kuadrat ya sama dengan G yang ini ya, kalikan T kuadrat ya. GT kuadrat ya. Dibagi dengan 2 kali pi. Ya. Pi. Nah, seperti ini. Nah, ini pembilang katakanlah. Ini pembilang. Nah, ini penyebut sekarang. Pembilang saja. Oh, bukan pembilang ya. Udah depannya aja lah gitu ya. A gitulah. Katakanlah A. Kemudian B-nya itu adalah tangan itu ya, tangan hiperbolik ya. Sama dengan tan hiperbolik ya, dikalikan dengan 2 kali pi ya. Kalikan dengan kedalaman. Oke. Saya dibagi dengan L ya. L-nya L yang mana? L yang di sebelah kanan ya, berarti L estimasi. Bagikan dengan L estimasi ini. Kurung
1 di hasilnya. Oke. Nah, kemudian baru L hasilnya itu adalah yang GT kuadrat per 2pi-nya ini, yang A, dikalikan dengan tangan hiperbolik 2πd per L. Nah, kemudian delta L-nya itu adalah sama dengan L estimasi dikurangin L hasil. Nah, kita berharap bahwa nilai delta L-nya itu, saya perbesar sedikit mungkin kali ya. Saya perbesar sedikit. Nah, oke. Kita berharap bahwasanya ini nilainya itu adalah 0. Harapannya ya, delta L-nya 0 atau mendekati 0. Sehingga antara estimasi dengan hasilnya nggak ada bedanya gitu, L-nya. Maka caranya itu adalah kita menggunakan goal seek. Ada di mana? Buka data. Klik data ya. Oke. Data, kemudian pilih what if analysis yang ini. What if analysis. Pilih goal seek. Ya. Oke, keluar akan model tampilan seperti ini, interface seperti ini. Sel yang mana yang mau kita goalkan ya, mau kita capai. Seperti yang saya bilang tadi, sel di mana atau hasil di mana L estimasi dikurangin L hasil itu sama dengan 0. Sehingga itu adalah sel delta L. Sel delta L ini kita pilih. Berharap nilainya adalah 0. Ya kan? Berharap nilai 0. Batching selnya itu gimana? Ya, L berapa yang ada? L berapa sih yang membuat L estimasi sama L hasil itu sama? Berarti kita hanya mengganti nilai L-nya saja kan, yang dicoba-coba gitu kan. Kita tinggal pilih ini. Lalu pilih OK saja. Nah, dia akan menghitung. Nah, sudah dapat ya. Sudah dapat hitungannya. Nah, delta L-nya minus 0,0039 dan kurang lebih kira-kira hasilnya 40,17 ya. Di sini 40,19. Ya, ada perbedaan mungkin ada di pi-nya kali. Ya, kurang lebih seperti itu ya hasilnya ya. Kalau misalkan pi-nya kita anggap 3,14 aja gitu ya. Kita tepat. Nah, ini kita ulang lagi. Pi-nya 3,14 saya ganti, bukan 20/7. Delta L-nya itu L estimasi. Kan tadi 2 ya. Nah, delta L-nya itu adalah 2 dikurangin L hasil. Nah, seperti itu. Masih awal-awalnya ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, data, klik data, what if analysis, goal seek. Set cell-nya itu adalah yang ini. Tentunya value yang kita harapkan itu adalah 0. Yang kita ganti itu adalah yang L estimasi. Setelah dihitung, nah didapat 40,187 atau 40, atau ini ya hasilnya nih. Atau ya 40,19 lah, sama ya. Kurang lebih hasilnya dengan hitungan yang di sini. 40,19. Dan goal seek ini sangat ampuh banget kalau misalkan kalian menemukan kasus-kasus yang perlu cara coba-coba. Dan buat kalian yang males pakai metode numerik, yang pakai metode numerik, kemudian yang pengen cara coba-coba tapi cepat daripada pakai kalkulator gitu kan ya, pakai cara ini aja ya, pakai cara goal seek. Oke, kira-kira seperti itu saja ya. Saya cuma video singkat aja buat mengenalkan goal seek buat yang nggak tahu gitu. Yang buat yang tahu mah udah gampang lah gitu ya. Silakan, mudah-mudahan bisa dibuat, bisa membantu dalam mengerjakan contoh soal latihan gitu. Oke, sampai di sini. Salam dari saya. Selamat pagi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.